Pembahasan pertama ada Dewan Ekonomi dan Sosial. Tujuan utama dari Piagam PBB adalah bahwa ECOSOC mempunyai tugas untuk meningkatkan bidang ekonomi dan sosial yang tujuannya antara lain untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih tinggi, lapangan kerja yang luas, dan perkembangan dan kemajuan di bidang sosial dan perekonomian. Pertama, fungsi dan kekuasaan ECOSOC. Fungsinya bekerja sama dengan badan-badan khusus PBB yang meliputi bidang-bidang perkembangan ekonomi, kemajuan sosial, hak asasi manusia, dan masalah-masalah khusus lainnya yang berkaitan. Wewenang ECOSOC ada 5. Yang pertama, membuat atau memprakarsai penyelidikan, laporan-laporan mengenai ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan internasional, serta masalah-masalah lainnya. Kedua, memberikan rekomendasi dengan tujuan agar semua negara lebih meningkatkan lagi dalam menghormati dan melaksanakan hak asasi manusia. Tiga, mempersiapkan rancangan-rancangan konvensi untuk disampaikan kepada Majelis Umum PBB yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berada di bawah wewenangnya. Empat, menyelenggarakan konferensi internasional tentang masalah-masalah yang ada di bawah wewenangnya. Dua, hubungan-hubungan dengan badan khusus PBB. Badan-badan khusus PBB merupakan organisasi yang terpisah dan otonom yang hubungannya dengan PBB diatur melalui persetujuan tersendiri. Maka, mempunyai instrumen pokok, keanggotaan, sekretariat, dan anggaran sendiri, tetapi kerjasama mereka dengan PBB termasuk antara mereka sendiri diatur oleh ECOSOC mempunyai mekanisme yang terordinasi. ECOSOC dapat membuat persetujuan dengan setiap badan khusus PBB yang dibentuk dengan persetujuan antar negara dan mempunyai kewajiban internasional yang luas. 3. Hubungan dengan organisasi non-pemerintahan. ECOSOC dapat membuat pengaturan-pengaturan yang layak untuk melakukan konsultasi dengan organisasi non-pemerintahan. Hubungan lainnya mempunyai perhatian terhadap hampir semua kegiatan ECOSOC, mempunyai kemampuan khusus dalam bidang-bidang tertentu, memberikan sumbangan kepada ECOSOC yang ditempatkan dalam daftar untuk tindakan-tindakan konsultasi yang bersifat sementara. 4. Keanggotaan ECOSOC. Pada mulanya, anggota ECOSOC telah ditetapkan sejumlah 18 negara. Kemudian telah dibuat lagi amandemen pada tahun 1973, maka keanggotaan ECOSOC sampai sekarang menjadi 54 negara. 5. Persidangan ECOSOC. Persidangan ECOSOC dapat dikategorikan dalam 2 kategori. Yang pertama, sidang reguler yang setiap tahun akan diadakan 2 kali, yang untuk membicarakan masalah-masalah ekonomi dan sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan internasional, dan hak asasi manusia. 2. Sidang yang sifatnya organ fungsional diadakan hanya 1 kali untuk membicarakan program kerja tahunan. 6. Struktur organisasi ECOSOC. ECOSOC membuat badan-badan subsidiarnya dalam bentuk komisi-komisi, komite-komite tetap, komite-komite ad hoc, dan badan-badan tertentu. Pembentukan komisi-komisi tersebut telah dibentuk komisi-komisi regional dan komisi-komisi fungsional. Pembahasan selanjutnya ada Dewan Perwalian. Dewan Perwalian merupakan salah satu badan utama PBB di mana Piagam telah memberikan tanggung jawab kepada badan tersebut untuk mengawasi pemerintahan di wilayah-wilayah yang ditempatkan di bawah sistem perwalian PBB. Tujuan pokok dari sistem perwalian PBB tersebut adalah untuk meningkatkan perkembangan kemajuan penduduk di wilayah-wilayah perwalian. Pertama, sistem mandat 3 bangsa-bangsa. 3 jenis mandat sebagai penerima mandat LBB. Yang pertama, mandatnya mencakup wilayah-wilayah yang dianggap sudah siap untuk menerima kemerdekaan dalam waktu yang cukup singkat. Kedua, yang mandatnya mencakup wilayah-wilayah yang pemberian kemerdekaannya masih cukup lama. Ketiga, yang mandatnya tidak mempunyai prospek untuk pemberian suatu pemerintahan sendiri. Sistem perwalian PBB. Tujuan utama dari sistem perwalian ini yang pertama, memajukan kedamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, meningkatkan kemajuan di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga, mendorong agar dihormatinya hak asasi manusia dan kemerdekaan yang mendasar bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, maupun agamanya. Ketiga, ada wilayah perwalian. Ada 11 wilayah perwalian yang ditempatkan di bawah perwalian PBB dan 7 negara yang telah berakhir kekuasaan pemerintahan untuk wilayah-wilayah tersebut. 4. Tugas dan fungsi Dewan Perwalian. Tugas Dewan Perwalian adalah untuk mengawasi pelaksanaan sistem perwalian dan menjamin agar pengusaha administrasi dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan persetujuan mengenai perwalian yang telah dibuat. Dewan Perwalian juga melakukan kunjungan secara berkala ke wilayah-wilayah perwalian tersebut dalam waktu yang telah disetujui oleh para penguasa pemerintahan. 5. Keanggotaan Dewan Perwalian. Tahun 1960, anggota Dewan Perwalian terdiri dari 14 negara, 7 diantaranya adalah negara-negara yang memerintah wilayah-wilayah perwalian. 2 negara anggota tetap Dewan Keamanan, tetapi bukan penguasa pemerintahan wilayah perwalian.
dan 5 negara lagi adalah anggota PBB lainnya. Pada tahun 1968, keanggotaan Dewan Perwalian sejak itu hanya terdiri dari 5 negara, yaitu 1 negara penguasa pemerintahan seperti Amerika Serikat, dan 4 anggota lainnya tetap Dewan Keamanan yang bukan penguasa pemerintahan wilayah.